warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Halo teman-teman. Kali ini ada yang seru nih. Aku akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelumnya, kenalin, namaku Petri Utami dengan NPM A1C024003. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Aku juga berasal dari kelas 1B dan dosen pengampuku adalah Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman tahu apa itu filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Nah, teman-teman, langsung saja ya kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar filsafat pendidikan. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Teman-teman udah pada tahu belum apakah itu filsafat pendidikan? Kalau belum, jangan skip video ini ya. Mari kita bahas sama-sama. Nah, teman-teman, langsung saja ya aku memasuki definisi dari filsafat. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi pertama, segi semantik. Kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti suka, cinta, dan sophia yang berarti pengetahuan. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Jika dilihat dari segi praktis, filsafat berarti alam pikiran. Jadi, berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Akan tetapi, tidak semua berpikir itu berfilsafat ya teman-teman. Setelah mengetahui pengertian filsafat, selanjutnya yaitu pengertian filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Dan berdasar itu, pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang. Nah, teman-teman, setelah mengetahui definisi dari filsafat pendidikan, kali ini kita akan mengetahui makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh setiap bangsa, kelompok masyarakat tertentu, atau yang dianut oleh perorangan seperti dosen atau guru akan sangat memengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa saja sih tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yaitu untuk menganalisis proses belajar mengajar secara lebih mendalam, kritis dan cermat terhadap ruang lingkup aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi terhadap proses belajar, pengajaran dan pelatihan, metode belajar, perilaku guru dan siswa, dan media pembelajaran. Nah, teman-teman, itu tujuan filsafat pendidikan, jangan dilupakan ya. Langsung saja memasuki sistematika filsafat pendidikan. Yang pertama, ontologi pendidikan adalah cabang dari filsafat yang mengkaji suatu wujud atau keberadaan dari suatu objek sehingga tidak berbicara tentang suatu hal yang terjadi atau kemungkinan yang terjadi. Untuk pengertian epistemologi pendidikan yaitu membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Dan untuk aksiologis pendidikan adalah ilmu dalam filsafat yang melakukan kajian terhadap nilai dari suatu objek. Nilai berikut berkategori nilai etika dan nilai estetika. Dan ini untuk aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, filsafat tradisional, yang meliputi idealisme, realisme, neoskolatisme. Yang kedua, filsafat modern, yang meliputi pragmatisme, eksistensialisme. Dan yang ketiga, filsafat kontemporer. Nah, teman-teman, kita kan udah selesai nih mempelajari filsafat pendidikan. Kali ini aku langsung saja ya memasuki materi selanjutnya, yaitu manajemen pendidikan. Pasti setelah mendengar kata manajemen pendidikan, yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman adalah apa sih manajemen pendidikan itu? Nah, nggak apa-apa ya, kali ini aku akan membahas tentang manajemen pendidikan. Jadi kalau ingin tahu, jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya.
Jadi, kita bahas pengertian manajemen dan pengertian pendidikan dulu ya. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses bekerja sama, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Dan untuk pengertian pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian manajemen dan pengertian pendidikan, kali ini aku akan membahas tentang pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Aku juga akan membahas unsur-unsur manajemen pendidikan. Untuk unsur yang pertama ada man, yaitu manusia. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada mesin. Yang keempat ada money, atau uang. Yang kelima ada metode. Yang keenam ada market, yaitu pasar. Yang ketujuh ada minute, yaitu waktu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuannya yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Dan manfaatnya adalah dapat membantu siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Nah, teman-teman, kita udah sampai di materi akhir nih, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Jadi, prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah filsafat pendidikan merupakan pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Dan manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa main, money, material, method, machines, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, teman-teman, materi kita udah selesai nih. Jadi, teman-teman udah paham nih ya filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, aku minta maaf ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching ya. Semangat!